Tinggalkan semua keburukan. Lakukan kebaikan semampunya. Saudaraku, meninggalkan keburukan itu jauh lebih utama daripada memburu kebaikan. Seorang hamba tidak harus melakukan semua kebaikan. Lakukanlah kebaikan semampunya. Tetapi sebaliknya, seorang hamba justru diwajibkan untuk meninggalkan keburukan dengan total. Tinggalkanlah semua keburukan. Artinya, jika seseorang ingin mendapat anugerah Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang dicintainya, maka dia harus terbebas dari sifat dan perilaku buruk dari dirinya. Siapa yang sanggup meninggalkan keburukan, ia pasti berada di dalam kebaikan. Namun tak setiap pelaku kebaikan berada di dalam kebaikan. Kebaikan bisa bercampur dengan keburukan, sementara keburukan seluruhnya buruk. Saudaraku, salah satu keburukan yang harus ditinggalkan adalah keburukan yang bersumber dari lidah dan mulut. Tinggalkan dusta, memfitnah, mencela, menghina, mencibir, berkata kasar, garis bawah namimah garis bawah dan garis bawah ghibah, garis bawah. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Makna hadits ini adalah seorang muslim yang menginginkan keselamatan harus menjaga lidahnya dari berbicara yang membawa kepada kecelakaan. Sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bagi kita yang menjaga lidahnya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, seyogyanya setiap mukallaf, orang yang berakal dan balik menjaga lidahnya dari seluruh perkataan, kecuali perkataan yang jelas ada malahat padanya. Ketika berbicara atau meninggalkannya itu sama maslahatnya, maka menurut sunnah adalah menahan diri darinya, tidak mengucapkannya, karena perkataan mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau makruh. Dan dalam kebiasaan manusia ini banyak sekali atau mendominasi, padahal keselamatan itu tiada bandingannya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dari kitab Tazkiyatun Nafas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, termasuk yang wajib dihindari dan ditinggalkan sejauh-jauhnya adalah ghibah menggunjing, mencela, menghina. Di antara jenis ghibah adalah al-hams dan al-lams. Keduanya adalah cara mencela manusia dan menyakiti mereka sebagaimana yang terdapat dalam garis bawah ghibah. Akan tetapi al-hams merupakan celaan yang sangat keras dan kasar, sedangkan al-lams tidak terlalu tampak kekerasaannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat, jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Quran Surah At-Taubah 58. Firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Quran Surah Al-Humazah 1. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam ayat ini diterangkan bahwa mencela ada dua macam, yaitu mencela dengan perbuatan, garis bawah al-hams garis bawah, dan mencela melalui perkataan, al-lams. Hujatan yang sering dilancarkan dalam kolom komentar di dunia maya termasuk dalam golongan al-lams yang meski tidak menyakiti secara fisik tapi perkataan tersebut memberikan bekas yang menyakitkan dalam hati. Teguran yang disampaikan dalam firman Allah Azza wa Jalla di atas sebagai peringatan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela dan melampaui batas. Sebab orang yang mencela dan mengumpat biasanya melakukan perbuatan melampaui batas dengan menghamburkan fitnah kepada siapapun dimanapun dan kapanpun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Muhammad bin Sa'd dari Sa'ad, mencaci orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya adalah dalam Islam, perbuatan menghujat orang lain sangat tidak diperbolehkan. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla juga menetapkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kiran Surat Al-Hujurat 11. Imam At-Tabari menyatakan bahwa larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan dan cacian. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, juga sebab yang lainnya. Sikap mencela orang lain itu berpuncak dari rasa sombong dan ujub terhadap dirinya sendiri yang merasakan dirinya lebih baik. Belum tentu yang meremehkan lebih baik daripada yang diremehkan. Karena, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok-olok. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik." Quran Surat Al-Hujurat 11. Berdasarkan ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir meremehkan dan mengolok-olok orang lain termasuk ciri-ciri sifat sombong. Sebab dengan melakukan itu berarti kita telah merendahkan orang lain dan merasa lebih baik darinya. Karenanya, untuk menghindari segala keburukan, baik dari perilaku maupun ucapan, hendaknya kita senantiasa berdoa memohon segala kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kami bermohon ke hadratmu. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang barokah, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesehatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari segala penyakit hati dan keburukan lidah dari ucapan yang tidak ada maslahat untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab.